Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Fragmen bintang 80.389.081 memiliki diameter 6.200 km. Ini dekat dengan seperempat luas permukaan bumi, namun ini hanya tempat tinggal untuk satu anggota awal mutlak. Di dalam villa, ada tim penjaga dengan 111 orang. Satu jenderal di level penguasa sektor, 10 kapten di level penguasa domain, dan 100 prajurit semesta di level semesta. Ini membentuk tim penjaga Luo Feng. Dan para pelayan dan anggota stafnya terdiri dari jumlah yang lebih besar lagi, karena ada total 1.800 staf pria dan wanita. Lagi pula, area pecahan bintang itu terlalu besar. Bahkan dengan bantuan teknologi dan mesin, melindungi seluruh fragmen bintang membutuhkan banyak pekerjaan. 111 penjaga, 1.800 staf, dan 1 lord, ini adalah populasi dari pecahan bintang. Mulai hari ini, tanpa perintah saya tidak ingin melihat siapapun masuk ke sini. Luo Feng memerintahkan sambil melihat sekeliling sebuah bangunan kecil yang tenang. Ya, yang mulia, orang tua botak Ao Duo membungkuk hormat. Luo Feng menatap pria tua botak itu. Ao Duo, dari yang aku tahu, anggota inti seharusnya bisa mandi di kolam life untuk mengembangkan tubuh mereka ke level tertinggi, kan? Kolam kehidupan, orang tua botak itu tercengang. Luo Feng penasaran, Ao Duo adalah anggota inti dari wilayah fase terakhir dan dia harus tahu ini. Kolam kehidupan apa? Ao Duo bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah menembus ke alam semesta level 1, mandi di kolam kehidupan akan menaikkan satu langsung ke alam semesta level 9 bukan? Luo Feng bertanya lagi. Saya percaya bahwa yang mulia mengacu pada kabin nutrisi. Ao Duo tertawa. Apa itu kolam kehidupan? Benar, anggota inti di perusahaan alam semesta virtual memiliki hak istimewa tertentu. Selama seseorang menerobos ke alam semesta level 1, penguasa domain level 1, atau bahkan penguasa sektor level 1, mereka dapat segera menuju ke kabin nutrisi. Ini memiliki esensi yang sangat berharga, memungkinkan orang tersebut untuk berevolusi di dalam. Luo Feng mengangguk. Benar, kolam kehidupan adalah nama Wukka untuk itu. Semua generasi muda Manka akan memasuki kolam kehidupan. Perusahaan alam semesta virtual tidak selalu memiliki kolam kehidupan. Tapi mereka memang memiliki kabin nutrisi, atau bahkan sungai nutrisi, bukankah itu sama? Benar, kabin nutrisi. Luo Feng bertanya, bagaimana cara memintanya? Yang mulia belum memasuki jaringan alam semesta virtual. Ao Duo tersenyum. Setiap angkatan baru perusahaan harus terlebih dahulu melalui pelatihan dasar di kota kekacauan utama terlebih dahulu. Setelah itu, hak dan hak istimewa mereka berubah. Banyak hal yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya sekarang akan diaktifkan. Setelah Anda online, Anda akan tahu. Luo Feng mengangguk. Setelah itu kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, villa wilayah awal absolut 1136. Dalam studi, Luo Feng duduk di kursi. Saat dia membuka laptop dan melihat ke layar, dia menemukan satu email baru dari manajemen latar belakang. Luo Feng mengetuknya dengan lembut. Mail otomatis terbuka dan ada 3 pilihan di halaman ringkasan, live, study, dan training. Kehidupan. Luo Feng dengan lembut mengetuk. Sejumlah besar halaman terbentang di hadapannya yang berisi informasi dari peta bintang hingga makanan dan minuman, kabin nutrisi, kapal, dan sebagainya. Ada segala macam informasi. Luo Feng membuka semuanya, dan dapat menemukan solusi untuk setiap pertanyaan atau masalah yang terkait dengan tinggal di wilayah awal yang absolut. Sedangkan untuk kabin nutrisi, seseorang dapat memilih opsi kabin nutrisi untuk membantu seseorang berkembang ke level tertinggi. Meminta, Luo Feng mengetuknya dengan lembut. Sebuah layar kecil muncul dan di dalamnya ditampilkan seorang wanita cantik berambut giok dengan jubah putih dengan senyum di wajahnya. Bagaimana kabarmu, Yang Mulia Luo Feng? Apakah Anda meminta untuk menggunakan kabin nutrisi untuk berevolusi dari alam semesta level 1 ke alam semesta level 9? Ya, Luo Feng mengangguk. Yang Mulia Luo Feng, kami akan mengirim kabin nutrisi ke tempat tinggal Anda dalam sehari. Wanita berambut giok itu tersenyum. Terima kasih. Luo Feng tersenyum. Panggilan berakhir. Itu mudah. Luo Feng bergumam. Untuk makanan dan minuman serta banyak permintaan lainnya seperti bahkan kapal disediakan. Padahal, kapal yang bagus harus dibeli. Namun, kapal kelas A hingga kelas D disediakan. Benar, barang-barang yang biasanya tidak terlalu mahal semuanya disediakan. Menutup bagian live, Luo Feng membuka bagian study. Bagian studi dipisahkan menjadi teori dan praktik. Teori, hal utama adalah pelajaran umum di seluruh wilayah awal mutlak. Ini biasanya diajarkan oleh orang-orang yang tidak mati, dan kadang-kadang memiliki pemimpin negara alam semesta yang mengajar.
Kursus-kursus ini memberikan informasi tentang emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya, 8 hukum asal, ditambah hukum ruang dan waktu, 2 hukum tersulit. Mereka juga berbicara tentang perpaduan ruang dan emas, ruang dan kayu, del. Ada juga pelajaran keterampilan, dan pelajaran pelatihan kesadaran. Banyak jenis pelajaran, semua guru setidaknya tingkat abadi, dan kadang-kadang pemimpin negara alam semesta. Pelajaran umum ini semuanya termasuk pelajaran umum awal yang mutlak, hanya anggota pemula yang mutlak yang dapat menghadirinya. Mereka sebenarnya tidak memaksakan apapun. Luo Feng tersenyum. Itu bagus, ketika saya ingin saya akan hadir, jika tidak saya akan berlatih sendiri. Namun hanya dari nama kursus dan ajaran makhluk mutlak, ini sudah cukup untuk membuat Luo Feng mengerti betapa besar kekayaan mereka. Prajurit normal akan bermimpi mendapatkan seorang guru abadi. Sama seperti budak Luo Feng, baik kalau gurunya adalah Nuolan San. Nuolan San adalah alam semesta level 9. Karena gelar kapak besarnya, banyak yang telah menjadi muridnya. Ini menunjukkan bahwa di alam semesta, betapa langkanya sumber daya guru. Adapun Luo Feng dan kelompoknya, mereka memiliki sekelompok besar mayat hidup untuk mengajar mereka. Undiings ini semua berbicara tentang apa yang mereka kuasai, bahkan kadang-kadang memiliki pemimpin negara alam semesta untuk datang dan mengajar. Betapa mewahnya! Bagian studi dipisahkan menjadi teori dan praktik, pikir Luo Feng. Teori adalah kelas oleh para pejuang absolut, bagaimana dengan praktik? Dia dengan lembut mengetuknya. Hua! Segmen praktis dipisahkan menjadi jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi. Di dalamnya ada penjelasan rinci masing-masing. Jembatan surgawi, anggota inti perusahaan alam semesta virtual memiliki hak untuk mencoba jembatan surgawi. Persyaratan jembatan terkait dengan pemahaman seseorang tentang hukum asal. Semakin dalam tingkat pemahaman seseorang, semakin tinggi tingkat yang bisa dia lewati di jembatan. Semakin tinggi levelnya, jumlah poin yang diberikan juga akan semakin tinggi. Lautan fantasi, anggota inti perusahaan alam semesta virtual memiliki hak untuk mencoba lautan fantasi. Ini menguji kekuatan kesadaran dan kemauan seseorang. Kesadaran dan kemauan, dengan melatih mereka, itu akan memungkinkan seseorang untuk menerobos kemacetan dan sangat penting dalam pertempuran dan banyak aspek lainnya. Seseorang akan mencoba untuk menembus lautan fantasi dari lapisan terluar ke jauh di dalam, semakin tinggi poinnya. Altar abadi, kemampuan tes altar abadi untuk melepaskan energi. Bahkan dengan tipe tubuh yang sama, prajurit yang berbeda memiliki kekuatan dan penggunaan pelepasan yang berbeda. Kekuatan mentah murni akan diukur sebagai 1 poin. Beberapa prajurit yang kuat dapat mencapai 10 atau 20 poin, tetapi potensi maksimum seseorang ditetapkan pada 100 poin. Ini adalah standar yang sempurna untuk menggunakan kekuatan seseorang, dan tingkat bagaimana seseorang mengontrol kekuatannya dengan sempurna adalah persyaratan untuk menerobos ke keabadian. Altar abadi menguji pengerahan tenaga seseorang. Semakin kuat, semakin tinggi poinnya. Jembatan surgawi, laut fantasi, altar abadi. Luo Feng menahan napas. Aku tidak menyangka selain jembatan surgawi, ada juga lautan fantasi dan altar abadi. Berengsek, perusahaan alam semesta virtual memang perusahaan alam semesta virtual. Mereka sudah memetakan semuanya. Di bahu Luo Feng, Babata menatap dengan mata terbelalak. Mereka benar-benar memiliki sekelompok mayat hidup dan bahkan kelas mengajar pemimpin negara alam semesta. Membuat jembatan surgawi saja sudah lebih dari cukup. Namun, bahkan ada lautan fantasi dan altar abadi. Bagaimana mereka membuatnya? Tubuh, kekuatan kesadaran, kemauan keras dan pemahaman hukum asal, ini adalah aspek utama untuk menjadi abadi, teriak Babata. Terutama altar abadi, ini benar-benar dapat menguji kekuatan seseorang? Apa yang sulit tentang itu? Luo Feng tertawa, ketika kita berada di bumi, tidak bisakah kita juga menguji pengerahan tenaga seseorang? Ini tidak sama. Ketika seseorang berlatih ke levelmu, pukulan saja secara alami akan diresapi dengan hukum asal. Babata menjelaskan, misalnya, kekuatan mentah Anda adalah 1, ketika Anda menggunakan kekuatan itu bisa mencapai 20. Namun dengan hukum, serangan Anda bisa meningkat menjadi 100 poin. Tes yang akan dibaca adalah 100, tapi itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya, mengerti? Luo Feng menyadari, benar, hukum asal bisa sangat meningkatkan kekuatan seseorang, itu bukan hanya energi mentah seseorang. Ketuk altar abadi, teriak Babata. Luo Feng dengan lembut mengetuk. Altar abadi, dibuat khusus untuk alam semesta virtual. Ini mengisolasi hukum asal alam semesta, energi roh, dan sebagainya untuk secara akurat menguji pengerahan tenaga seseorang. Hehe, aku belum pernah mendengar tempat seperti itu, prajurit normal bahkan tidak akan pernah tahu tempat seperti itu.
Babata menggelengkan kepalanya dan berseru. Hal terbaiknya adalah, jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi semuanya bisa memberimu poin. Luo Feng tertawa bahagia. Manajemen latar belakang, setelah menyelesaikan hidup dan belajar, Luo Feng dengan bersemangat membuka opsi ketiga, yaitu pelatihan. Ketika dibuka, halaman ringkasan muncul dengan beberapa kata. Di perusahaan virtual universe, poin lebih efektif daripada uang. Dan selain jembatan surgawi, lautan fantasi dan altar abadi, seseorang juga dapat memilih untuk melakukan misi untuk mendapatkan poin. Seorang pejuang sejati tidak dapat dilahirkan di lingkungan yang benar-benar aman. Hanya melalui pertempuran yang melelahkan dan intens, seseorang akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Misi pelatihan adalah bentuk pelatihan dalam kenyataan. Misi dipisahkan menurut tingkat kesulitan dan bahayanya seperti aman, normal, sulit, bahaya, mustahil. Tingkat aman, tingkat kematian 0. Normal, angka kematian 10%. Sulit, tingkat kematian 20%. Bahaya, tingkat kematian 50%. Mustahil, tingkat kematian 90%. Karena tingkat bahayanya berbeda, jumlah poin untuk setiap misi juga akan berbeda secara alami. Semua anggota inti harus memilih sesuai dengan tingkat kekuatan mereka. Jangan memilih level yang terlalu aman, karena orang lain akan melebihi Anda seperti itu. Namun jangan membabi buta memilih yang paling berbahaya juga, karena tanpa persiapan yang cukup, seseorang akan berjalan menuju kematian. Apakah studi atau pelatihannya, semuanya akan diputuskan oleh Anda, anggota inti. Anda membuat pilihan Anda sendiri, Anda akan menanggung konsekuensi dari tindakan Anda sendiri. Jalan menuju keabadian dipenuhi dengan bahaya. Saya berharap Anda semua berjalan di jalan ini dan menjadi abadi. Petik 2. Menyelesaikan halaman segmen pelatihan terakhir, Luo Feng terdiam beberapa saat. Ada pepatah di bumi, bunga mungkin tampak indah di rumah kaca, tetapi tidak akan pernah bisa menahan angin dan hujan. Luo Feng berkata dengan lembut. Ini halus dan rapuh. Benar. Setan kecil itu berseru. Dibutuhkan 100 tahun untuk ditempa menjadi besi. Orang-orang di bumi mampu menahan penyakit tertentu karena vaksin. Mereka semua memiliki teori yang sama dengan Luo Feng. Sama seperti contoh itu, Anda tidak boleh terlalu ambisius di awal. Mulailah dari yang tingkat kesulitannya lebih rendah dan cobalah sebelum naik secara bertahap. Tidak ada terburu-buru. Saat ini saya bahkan belum ingin mengambil misi apapun. Kata Luo Feng. Studi saya dari kota kekacauan utama, saya masih membutuhkan waktu untuk mencerna semua informasi itu. Dan tubuh saya juga membutuhkan kabin nutrisi. Iblis Babata tersenyum dan mengangguk. Kembali ketika dia memilih Luo Feng untuk mewarisi warisan planet Yunmo, dia tidak akan pernah berharap dia datang ke titik ini dalam hidup, di mana sebelumnya dia akan khawatir tentang identitasnya sebagai murid planet Yunmo terungkap, menarik banyak sektor. Tuan-tuan dan lain-lain. Namun dengan statusnya sekarang, bahkan mayat hidup normal tidak akan berani mengacaukannya. Bahkan Kaisar Gunung Naga Hitam harus hormat. Ketika Luo Feng memasuki wilayah rahasia utama, pengawalnya akan dipimpin oleh seorang yang tidak akan mati. Ketika itu terjadi, bahkan pemimpin dewa dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam harus sangat menghormati Luo Feng. Manajemen latar belakang. Luo Feng dengan lembut mengetuk dan kemudian menutup dokumen itu. Life, Study, and Training, Virtual Universe Company memberikan yang terbaik dari semuanya. Mati di tengah jalan, terjebak di puncak penguasa sektor dengan umur yang berakhir, menjadi abadi, itu semua tergantung pada kerja keras seseorang. Saat ini saya memiliki 30.360 poin. Luo Feng membuka dokumen harta karun. Saat dia melihat material, harta berharga, manual, senjata, dan berbagai item yang tersedia, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Benar, harta karun ini memiliki hampir segalanya. Adapun miliknya yang paling berharga, kapal planet Yunmo kelas F yang tidak dapat digunakan sama sekali, bahkan memperbaikinya pun sulit. Setidaknya di Dragon Mountain Starfield hitam itu tidak mungkin, negara alam semesta Ganwu mungkin hampir tidak dapat mengumpulkan cukup banyak untuk memperbaikinya, tetapi harta karun di sini pasti akan memiliki apa yang diperlukan untuk memperbaikinya. Babata, lihatlah harta karun ini. Bisakah kita memperbaiki kapal planet Yunmo dengan item yang tersedia? Luo Feng bertanya. Ya, iblis Babata bagaimanapun juga adalah AI. Itu dapat mengumpulkan informasi tentang semua bahan yang diperlukan dalam sekejap. Luo Feng terkejut. Kapal Yunmo Planet adalah kapal yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh makhluk abadi. Pertarungan abadi tidak akan meninggalkan apapun selain hanya jejak tinju di dalamnya. Dan alasan dibalik kematian gurunya Huyan Bo di masa lalu adalah karena lawannya menggunakan serangan roh. Dengan kapal ini, Luo Feng akan benar-benar pemberani. Serangan roh, dia bisa menyembunyikan dua tubuhnya yang lain ke dalam dunia internalnya dan menggunakan klan Mosa.
Karena tidak memiliki jiwa, itu sama sekali tidak takut dengan serangan roh. Bahan-bahan penting dapat ditukar melalui harta karun, kata Babata. Selain itu, Anda juga dapat menyewa departemen teknologi perusahaan Virtual Universe untuk memperbaikinya melalui segmen live. Selama Anda menyediakan materi, anggota ini akan memperbaikinya. Berapa banyak poin yang dibutuhkan? Luo Feng bertanya. Sekitar 560.000 poin, kata Babata. 560.000? Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Itu tidak dianggap banyak, kata Babata. Jika kita menggunakan uang tunai nyata di alam semesta yang sebenarnya, itu akan membutuhkan sekitar 80.000 elemen campuran. Luo Feng tercengang. Daya beli poin memang tidak masuk akal. Babata, jika kita ingin membangun kapal planet Yunmo yang baru, berapa banyak yang kita butuhkan? Luo Feng bertanya. Sekitar 3,6 juta elemen campuran, kata Babata. Brengsek, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bahkan membeli dan menjual seluruh Starfield Black Dragon Mountain tidak akan memakan biaya sebanyak ini. Nilai galaksi normal tidak sebanyak itu. Namun untuk menjual seluruh bintang Black Dragon Mountain, harganya akan melonjak jauh lebih tinggi, sekitar 300.000 hingga 1 juta elemen campuran. Hal utama adalah bahwa itu akan tergantung pada situasi, lelang biasanya memiliki pasang surut, kata Babata. Starfield Black Dragon Mountain, bahkan menjualnya sama sekali tidak sebanding dengan satu kapal planet Yunmo. Ini sangat normal, Babata berkata dengan jijik. Lapangan bintang Gunung Naga Hitam adalah milik keabadian Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Dan keabadian itu, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan gurumu. Untuk membangun kapal ini, gurumu saat itu menghabiskan banyak uang. Kapal Yunmo Planet menjadi lebih mahal daripada Starfield normal adalah normal. Dan itu juga sangat tahan lama, karena mampu memblokir serangan fisik apapun. Plus, gurumu fokus pada serangan dan pertahanan roh. Oleh karena itu dengan kapal itu, sangat aman. Dia masih mati pada akhirnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Musuhnya adalah seorang kaisar tingkat abadi, dan dia fokus pada serangan roh juga, kata Babata. Jika dia seorang pejuang, dia tidak akan bisa membunuh gurumu sama sekali. Lapangan bintang Black Dragon Mountain, bagaimanapun juga hanyalah sebuah wilayah. Namun satu kapal planet Yunmo adalah kapal yang melindungi hidupmu. Mana yang lebih penting? Sekali lihat dan kamu harus tahu, kata Babata. Apakah itu 560.000 poin atau 80.000 elemen campuran? Mereka berdua jauh dari jangkauan Luo Feng, poin-poinnya yang sedikit tidak ada di dekatnya. Jauh di alam semesta, inti wilayah awal yang mutlak. Mengorbit di sekitar planet es besar ini adalah banyak fragmen bintang. Pada fragmen nomor 80.389.081, sebuah kapal alam semesta mendarat di benua itu. Yang mulia Luo Feng, kabin nutrisi menyimpan cairan bergizi yang berharga di dalamnya. Anda hanya membutuhkan sepertiga darinya untuk naik dari alam semesta level 1 ke 9. Seorang pria berambut giok mengenakan jubah putih berkata dengan hormat. Untuk jaga-jaga kami sudah menyiapkan lebih dari yang dibutuhkan. Luo Feng mengangguk puas. Kabin nutrisi ini sangat mirip dengan yang dia beli. Namun, yang ini pasti lebih baik, dan tidak bisa dibeli di luar. Bahkan jika seseorang bisa, Luo Feng pasti tidak akan mampu membelinya. Kabin nutrisi terbuka secara otomatis. Di dalamnya, sekitar 1/5 diisi dengan cairan ungu muda. Cairan tak berbentuk ini sangat dingin, ini membuat Luo Feng mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya dekat dengan cairan, sedikit menyentuhnya. Hawa dingin mengejutkan Luo Feng. Itu setidaknya negatif 10 derajat. Sambil menyentuh cairan itu dengan jarinya, dia memperhatikan bahwa sel-sel di jarinya tampak melompat kegirangan. Cairan nutrisi yang begitu dingin? Namun efeknya mengejutkan, pikir Luo Feng. Dengan itu dia menelanjangi dan memasuki kabin membenamkan dirinya dalam cairan ungu dingin itu. Entitas aneh itu mulai mengalir dan masuk melalui tubuh Luo Feng, melalui otot, tulang, kulit, organ dalam. Seluruh tubuhnya dari luar ke dalam mulai berevolusi dengan kecepatan yang mengejutkan. Evolusi normal dari alam semesta level 1 hingga 9 membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun. Namun, perusahaan Virtual Universe membayar harga yang mahal untuk memungkinkan evolusi seseorang terjadi dalam beberapa bulan. Adapun dinginnya cairan nutrisi, prajurit tingkat alam semesta tidak terpengaruh oleh suhu seperti itu. Kabin ditutup. Alam semesta virtual, villa awal yang mutlak 1136. Ini benar-benar tidak sama. Itu tidak hanya meresap ke seluruh tubuh saya, bahkan energi roh saya tumbuh. Ini tidak bisa dipercaya. Luo Feng duduk di mejanya, membuka laptopnya dan berseru. Untuk dapat mengembangkan tubuh dan jiwaku dari level 1 hingga 9, mengesankan. Di layar, Luo Feng melihat jadwal kelas. Aku tidak perlu mendengarkan kelas lain.
Saya akan pergi dan memeriksa kelas untuk ruang dan emas. Luo Feng tidak ingin mempelajari hukum lain. Perhatian dan energi seseorang memiliki batas, dan kedua tubuhnya di dalam secara alami mahir dalam dua hukum ini. Bahkan tidak perlu repot dengan yang lain. Ada kelas besok malam, berbicara tentang hukum asal emas. Selain itu, ini adalah pembicaraan abadi tingkat kaisar. Saya harus mendengarkan. Petik 2. Setelah itu, Luo Feng melompat keluar dari balkon ruang kerjanya. Dengan kilatan di udara, dia datang ke tempat pelatihan pribadinya dan memulai pelatihannya. Seseorang harus mandi di kabin nutrisi selama 3 bulan. Selama waktu ini, ketika Luo Feng tidak berada di tempat latihannya untuk mempelajari dan memahami pelajarannya tentang tablet kekacauan utama dan pengalaman sebelumnya, dia mendengarkan kelas. Namun sejujurnya, meskipun anggota awal absolut lainnya menganggap kelas itu cukup penting, Luo Feng menemukan satu hal setelah menghadiri. Efek dari kelas tidak sebanding dengan pelajaran gurunya sendiri, Truyan. Belajar di bawah Truyan selama 20 tahun, meskipun ada beberapa kelas yang terkadang membuat matanya bersinar, efeknya rata-rata tidak ada yang membantunya. Kelas umum adalah untuk semua anggota awal yang mutlak. Dan petunjuk Truyan disediakan khusus untuknya. Ia diberi informasi secara khusus sesuai dengan perkembangan dan kondisinya. Dan Truyan adalah makhluk yang hampir menjadi pemimpin negara alam semesta, tentu saja efeknya jauh lebih baik daripada kelas normal. Kecepatan peningkatan saya jelas jauh lebih lambat daripada kota kekacauan utama. Luo Feng duduk di kursi di vilanya. Dia mengangkat segelas anggur yang baik dan mengerutkan kening. Dan kelas-kelas ini jelas tidak lebih baik dari guruku sendiri, apa yang harus aku lakukan? Bukan hanya Luo Feng, yang lain juga menemukan masalah ini. Kecepatan pelatihan sekarang memuncak dibandingkan dengan kota kekacauan utama. Bagaimanapun, undang-undang asal yang terlihat di dalam kota memungkinkan seseorang untuk mempelajarinya dan meningkat lebih cepat. Luo Feng, gurumu telah meminta telepon. Di bahunya, Babata berteriak. Guru, mata Luo Feng berbinar. Berdiri tegak dan dengan hormat berbicara, terima. Sebuah layar melayang di depan matanya. Di atasnya seorang kaisar Truyan yang pemberani dan kuat muncul. Bulu emas itu menambah aura kuatnya. Truyan tertawa keras dan berkata, muridku yang baik, bagaimana perasaanmu setelah meninggalkan kota kekacauan utama untuk sementara waktu? Kecepatan belajar saya melambat. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Haha, Truyan tertawa lebih bahagia. Itu normal, kota primal chaos memiliki 3 harta. Oleh karena itu, efisiensi belajar seseorang 10 kali lebih cepat daripada di luar. Setiap orang yang meninggalkan kota kekacauan utama akan menghadapi masalah ini. Namun, gurumu punya cara untuk menyelesaikannya. Mata Luo Feng berbinar, tolong bicara, guru. Jika kamu bisa sering mempelajari tablet 9 universe, kecepatan peningkatanmu akan lebih cepat daripada di kota kekacauan utama itu sendiri. Kaisar Yan sejati berkata. Tapi tentu saja, Luo Feng berkata, setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayang sekali, bahkan untuk mendapatkan satu kesempatan belajar tablet saja sulit, dan setiap kali belajar hanya berlangsung 7 hari. Meski begitu, imbalan yang didapat dari peluang tersebut sangat tinggi. Jika saya dapat sering mempelajarinya, bahkan jika saya tidak berada di kota kekacauan utama, peningkatan saya akan mengejutkan. Petik 2. Mata Luo Feng berbinar. Jangan bilang kalau guru punya cara agar aku bisa mempelajari tablet itu? Tidak, 52 tablet kekacauan utama hanya tersedia di sini di kota kekacauan utama. Benar kata Yan. Lalu yang dimaksud guru adalah... Luo Feng penasaran. Di Departemen Manual Harta Karun Perusahaan Virtual Universe, ada sebuah buku yang disebut Coretan Ruang Waktu. Truyan melanjutkan, buku ini ditulis oleh pencipta tablet 9 alam semesta. Apakah Anda mengacu pada salah satu dari 100 buku dengan harga paling surgawi, Coretan Ruang Waktu? Luo Feng menatap. Dia telah melihat melalui harta karun dan menjelang akhir daftar manual, ada manual dengan harga yang mengerikan. Coretan Ruang Waktu, set ini membutuhkan total 100 miliar poin. Angka yang begitu tinggi sehingga Luo Feng hanya bisa menatap dengan mata terbelalak pada buku-buku dengan harga yang tidak masuk akal. Luo Feng bahkan tidak repot-repot melihat mereka, 100 miliar poin. Haha, jangan bersemangat. Coretan ruang waktu ini adalah sesuatu yang bahkan gurumu tidak mampu. Melewati jembatan surgawi tingkat 1 adalah 100 poin, tingkat kedua menghasilkan 200, yang ketiga adalah 400, itu diperparah saat tumbuh. Setelah melewati level 21, seseorang bisa menjadi pemimpin negara alam semesta. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendapatkan hadiah 100 juta poin. Bahkan tidak menyebutkan Kaisar Yan sejati tidak mampu membelinya, bahkan para pemimpin negara alam semesta itu harus mengambil risiko untuk membelinya. 100 miliar adalah jumlah yang terlalu besar, cukup untuk membuat bahkan seorang pemimpin negara alam semesta gemetar.
Apalagi Luo Feng kecil, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Haha, kaget, Truyan tertawa di layar. Guru, apa gunanya memberitahuku tentang coretan ruang waktu? Saya tidak mampu membelinya sama sekali. Luo Feng bergumam. Bahkan jika itu ditulis oleh pencipta tablet 9 Universe, aku tidak mampu membelinya. Melewati jembatan surgawi tingkat 21, dapat menyebabkan seseorang menjadi pemimpin negara alam semesta. Level makhluk itu, mengukir tablet kekacauan primal 9 alam semesta yang benar-benar memungkinkan seseorang untuk berlatih hingga level 27, coretan time space layak untuk dijual dengan harga seperti itu. Makhluk mutlak itu, pastilah makhluk yang berdiri di puncak mutlak kemanusiaan itu sendiri, seorang pejuang kuat yang mendominasi status dan pangkat. Jika seseorang mengatakan bahwa 9 alam semesta itu dalam dan mendalam, dan mampu memikat dan membantu banyak orang dengan pemahaman. Truyan berkata, lalu coretan ruang waktu ini sendiri telah mencatat ribuan hingga puluhan ribu teknik. Ribuan hingga puluhan ribu teknik? Luo Feng membintangi. Benarian mengangguk. Benar, saat itu makhluk yang menciptakan tablet 9 alam semesta memasukkan ide utamanya tentang jalan yang dia ambil ke dalam 9 gambar. 9 gambar ini secara alami memikat orang dalam perjalanannya menuju pemahaman. Juga, saat makhluk ini menciptakan 9 gambar, menurut 9 gambar, dia berjuang cukup keras dalam pemahamannya dan selama itu dia merekam semua teknik yang dia pikirkan dalam proses itu. Teknik-teknik ini yang beresonansi dengan 9 gambar, ada total 10.829 teknik. 10.829 teknik, Luo Feng berkedip keras. Makhluk absolut sejati dapat menciptakan begitu banyak teknik hanya dari 9 gambar itu. Teknik ini sangat tersebar. Kaisarian sejati berkata, oleh karena itu namanya coret-coret, ini terutama karena tulisan atau gambarnya acak. Beberapa sangat mendalam dan beberapa tidak, beberapa di antaranya bahkan sangat acak dan tersebar. Ketika generasi selanjutnya mempelajari coretan ruang waktu, mereka bahkan tidak dapat menemukan 10.829 teknik di dalamnya. Karena mereka tidak dapat menemukan semuanya, bagaimana mereka tahu ada begitu banyak? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Pembuatnya sendiri yang menulisnya di halaman pertama. Benarian tertawa. Meskipun mereka tidak dapat menemukan semuanya, tetapi mereka masih menemukan puluhan ribu. Seluruh set ini memiliki 9 buku. 9 buku, Luo Feng memikirkannya. Tablet 9 Universe juga memiliki total 9 gambar. Coret-coret awalnya ditulis sesuai dengan 9 gambar. Buku pertama sesuai dengan gambar pertama, buku kedua dengan gambar kedua, ke-9 dengan ke-9. Benarian tersenyum. Mendengarkan gurunya berkata demikian, Luo Feng memikirkannya dan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke layar lain di samping. Dia dengan cepat membuka manual di harta karun dan dengan cepat menemukan coretan time space dengan harga selangit. Bahkan nama penulisnya anonim, Luo Feng membukanya untuk memeriksanya. Coretan ruang waktu, buku pertama 1000 poin. Coretan ruang waktu, 2 buku pertama 10.000 poin. Coretan ruang waktu, 3 buku pertama 100.000 poin. Coretan ruang waktu, 7 buku pertama 1 miliar poin. Coretan ruang waktu, 8 buku pertama 10 miliar poin. Coretan ruang waktu, seluruh set 100 miliar poin. Dan coretan ruang waktu ini tidak datang dengan diskon. Ini benar-benar persis seperti yang saya pikirkan. Luo Feng tertawa keras. Buku-buku mahal ini, benar-benar dijual terpisah juga. Ah, seperti yang kamu pikirkan? Di layar, Truyan tertawa. Luo Feng juga tertawa. Kembali ketika dia berada di bumi, pedang guntur 9 level petarung biasa dijual terpisah juga. Namun, harganya masih sangat mahal. Luo Feng mengerutkan kening. Harganya mahal. Benarian mengangguk. Saat Anda memilih untuk membelinya, maka Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali poin. 7 buku pertama mencerminkan 7 gambar pertama dari 9 tablet alam semesta. Memahami mereka semua akan memungkinkan seseorang untuk mencapai tingkat pemimpin negara alam semesta. Namun, bahkan setelah melewati jembatan tingkat 21, seseorang hampir tidak akan memiliki lebih dari 100 juta poin, dan hanya 7 buku pertama yang membutuhkan 1 miliar poin. Mereka yang membeli 7 buku pertama ini biasanya bukan pemimpin negara alam semesta. Luo Feng, ini pasti dianggap sebagai buku yang sangat mahal. Darah mengambang yang kamu beli hanya 800 poin, dan mereka beresonansi dengan 3 gambar pertama. Namun buku ini, hanya 3 yang pertama membutuhkan 100.000 poin. Dan semakin parah di kemudian hari. Namun mereka jelas merupakan pilihan pelatihan terbaik dalam melatih dan mempelajari tablet 9 Universe karena sejumlah besar teknik disimpan di dalamnya. Dengan mempelajari teknik-teknik ini, efeknya mungkin lebih baik daripada mempelajari tablet 9 Universe secara langsung. Di layar, Kaisar Truyan tersenyum bahagia saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, muridku yang baik,
itu pilihanmu untuk membelinya atau tidak. Beli, pasti. Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Alis emas Truyan berkerut. Pokoknya aku punya poin sekarang. Luo Feng tersenyum. Saya mampu membelinya sekarang, untuk nanti apakah saya mampu atau tidak, itu masalah untuk masa depan. Matanya berbinar. Guru, karena Anda mengatakan bahwa efeknya sebanding dan mungkin lebih baik daripada benar-benar mempelajari tablet 9 univers itu sendiri, tidak peduli berapa banyak poin yang diperlukan, saya masih harus membelinya. Poinnya tidak lain hanyalah mainan kecil, pemahaman hukum, itulah tanda sebenarnya untuk menjadi pejuang yang kuat. Menyelesaikan, Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Dia segera membeli 2 buku pertama. Pertukaran berhasil, dikurangi 10.000 poin, sisa 20.360 poin. Tolong tunggu, seseorang akan segera mengirimkan manualnya. Di layar sebuah pemberitahuan muncul. Guru, saya sudah membelinya. Luo Feng melihat ke layar lain di mana Truyan berada. Benar. Yan tersenyum. Dengan coretan ruang waktu ini, studi Anda tentang tablet 9 alam semesta akan meningkat pesat. Jika Anda memiliki pertanyaan, bersabarlah selama 3 bulan, dan jika setelah 3 bulan Anda masih belum memahaminya, tanyakan kepada saya. Ya, Luo Feng mengangguk. Juga, izinkan saya menasihati Anda tentang satu hal lagi. Truyan tersenyum di layar. Tidak perlu membuang waktu belajar di Gunung Yuxiang sebanyak itu. Penting untuk mempelajari dan memahami hukum. Namun, Anda benar-benar dapat mengambil misi. Menjelajahi dan melakukan misi dalam kenyataan, berlatih dalam kenyataan dan mempelajari hukum secara bersamaan, keduanya tidak boleh ditunda, efisiensi keduanya akan meningkat pesat. Luo Feng berpikir dan mengangguk, mengerti guru. Kota kekacauan utama. Di dalam rumah kuno itu, Kaisar Yan sejati tersenyum dan mengangguk. Luo Feng bajingan ini, dia memang lugas. Luo Feng dengan cepat menerima 2 buku yang dia pesan, keduanya disimpan dalam tas kerja perak. Dalam studinya, Luo Feng membuka kopernya, terkejut 2 buku. Ruang waktu mencoret-coret, orang harus tahu bahwa ketika dia membeli darah mengambang sebelumnya, semua 110 buku hampir memenuhi seluruh tas kerja. Namun, 2 buku ini saja menghabiskan setengah dari seluruh tas kerja. Kedua buku ini, secara akurat terbuat dari logam, bahkan halamannya berwarna emas. Buku pertama panjang 50 cm, tebal 40 cm, dan tinggi 40 cm. Buku kedua, panjang 50 cm, tebal 40 cm, dan tinggi 30 cm. Sial, bagaimana orang bisa menyebut 2 buku ini? Mereka bahkan lebih besar dari tas laptopku, mereka hampir seperti tas besar itu sendiri. Luo Feng terdiam. Tidak heran 2 buku saja menghabiskan setengah dari seluruh tas kerja. Dia menunduk untuk melihat selimut. Di atasnya ada kata-kata bahasa alam semesta yang sederhana, Time Space Scribbles. Kata-kata sederhana, namun mereka menyimpan di dalamnya ruang alam semesta itu sendiri. Sekilas, dia merasa dirinya tertarik pada kata-kata itu sendiri, hampir seolah-olah dia sedang menatap bintang yang meledak, galaksi yang berevolusi, Setelah sedetik, Luo Feng terbangun dengan kaget. Sulit dipercaya. Luo Feng mulai. Kedua buku ini dikirim oleh sistem alam semesta virtual, mereka bahkan bukan salinan aslinya dan mereka benar-benar sudah bisa memikat kesadaranku. Makhluk yang menulis Time Space Scribbles terlalu menakutkan. Luo Feng dengan cepat membuka penutup logam. Buku pertama ini tebalnya 40 cm. Namun, itu memiliki 1000 halaman. Meskipun halaman logam, mereka masih tipis dan lembut. Ada total 9 buku untuk keseluruhan manual, menulis dan membuat total 10.829 teknik dengan santai. Jika seseorang dapat menemukan semua 10.829 teknik di dalamnya, setidaknya, Anda akan dapat menjadi pemimpin negara alam semesta, haha. Kata-kata sederhana ini ada di halaman pertama. Anehnya, sepertinya suara orang yang kurang ajar dan percaya diri bergema di telinga Luo Feng. Hipnotisme, Luo Feng curiga, membalik ke halaman kedua. Di halaman kedua, ada goresan sederhana. Namun, pukulan ini, di mata Luo Feng, tampaknya beresonansi dengan kerja dan pukulan pedang yang sederhana namun sengit. Anggun, kuat. Luo Feng tidak bisa tidak memuji, gambar rintik hujan hanya memiliki 9 keajaiban sederhana, dan dia mampu menciptakan teknik pedang yang sederhana namun kuat. Luo Feng yang telah lama memahami gambar rintik hujan pertama dapat dengan cepat melihat melalui goresan dan coretan yang tampaknya berantakan ini. Dia dapat dengan jelas merasakan keadaan di balik setiap pukulan, dengan jelas melihat tekniknya. Dan karena dia sudah memahami gambar rintik hujan, dia langsung bisa mempelajari tekniknya. Luo Feng membalik ke halaman ketiga. Di halaman ini, ada daun sederhana di sana. Di atasnya ada sapuan kuas sederhana yang membentuk pembuluh darah. Namun di mata Luo Feng, dia melihat 9 senjata roh di udara membentuk satu tubuh, turun dari atas,
mengelilingi dan membunuh musuh. Pelanggaran sederhana dan sengit. Menggunakan 8 senjata untuk mempengaruhi ruang, mengelilingi musuh dan membunuhnya secara langsung. Luo Feng benar-benar terkejut. Ini jauh lebih kuat dari 9 thread loop yang saya buat. Ketika saya melepaskan pilar totem, saya hanya bisa mengandalkan persenjataan Nansen untuk menjadi lebih kuat. Tekniknya sendiri, loop 9 benang jelas memucat dibandingkan dengan teknik acak yang telah dibuat oleh makhluk absolut ini. Ini luar biasa. Luo Feng membalik ke halaman keempat, matanya berbinar. Halaman logam dari buku itu dibalik terus-menerus. Masing-masing dari mereka menahan serangan ofensif yang berbeda, semuanya menggunakan keajaiban gambar rintik hujan. Gambar rintik hujan yang sederhana, makhluk mutlak telah menciptakan teknik yang luar biasa dan kuat menurut satu gambar itu. Baik itu pertarungan jarak dekat, atau serangan jarak jauh pengontrol, atau hipnotisme, atau serangan roh. Banyak teknik berbeda tersedia untuknya. Karena Luo Feng telah sepenuhnya memahami gambar rintik hujan, hanya dengan melihat teknik-teknik ini, dia hampir secara instan memahami semuanya. Ini sulit dipercaya. Jahat. Kuat. Luo Feng seperti binatang kelaparan yang membalik halaman demi halaman. Dia tidak pernah memikirkan cara seperti itu untuk melepaskan teknik seperti itu. Itu seperti kuda surgawi yang terbang, dia bahkan tidak bisa membayangkan pola pikir makhluk itu. Selain itu, semua tekniknya menarik dan mutlak. Namun semuanya masih mengandalkan fondasi gambar rintik hujan. Teknik ini juga merupakan cara untuk menggunakan hukum asal. Makhluk mutlak itu, dengan santai menulis 1000 cara untuk menggunakan gambar rintik hujan. 3 hari kemudian, layak. Ketika Luo Feng selesai membolak-balik halaman terakhir dari buku pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan penuh semangat. Menyelesaikan buku pertama. Ada 3219 teknik dalam buku pertama itu dan Luo Feng telah sepenuhnya memahami semuanya. Ini hanya 1000 poin, bahkan jika saya harus membelinya dengan 30.000 poin, itu masih sepadan. Luo Feng menutup buku ini. Dia bersemangat, karena dalam pikirannya banyak teknik melayang di dalamnya. Benar, makhluk itu telah membuka jendela yang sebelumnya tidak ada untuknya. Bukan hanya pemahamannya tentang tablet 9 alam semesta yang naik level. Itu juga mendorong banyak ide baru tentang cara bertarung, dan meningkatkan jumlah pengetahuan ke tingkat yang sama sekali baru tentang banyak hal lainnya.